Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari program studi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kajian teks tafsir Ibnu Katsir de surat Al-Alaq. Saya akan membacakan surat Al-Alaq terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmulah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang telah diketahuinya. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran dari ayat 1 sampai 5 yang telah dibacakan tadi. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar, an Az-Zuhri an Urwah, an Aisyah qalat, awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Ila akhir. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar melalui tidur, di mana beliau tidak bermimpi melainkan datang sesuatu seperti falak subuh. Setelah itu beliau menjadi lebih senang mengasingkan diri, kemudian beliau mendatangi Gua Hira. Di sana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan yang cukup. Setelah itu beliau kembali pulang kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk mengambil bekal yang sama, sampai pada akhirnya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba, yang ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam posisinya masih berada di dalam Gua Hira. Di gua tersebut beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam seraya berkata, "Iqra." Bacalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku katakan, apa? Ma ana biqari'in. Aku tidak dapat membaca. Lebih lanjut, beliau bersabda, lalu Jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Selanjutnya Jibril melepaskanku dan berkata, Iqra. Bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Aku bukanlah orang yang membaca. Jawab Nabi.
Kemudian Jibril mendekapku lagi untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Selanjutnya malaikat Jibril melepaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Iqra, bacalah." Nabi tetap menjawab, "Ma'ana biqari'in." Aku tidak dapat membaca, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mendekapku untuk ketiga kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Setelah itu, malaikat Jibril melepaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat 5 yaitu malam ya'lam. Maka beliau pun pulang dengan sekejur tubuh dalam keadaan menggigil. Sampai akhirnya beliau masuk menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seraya berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku." Fazamaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW hingga rasa takut beliau hilang. Selanjutnya beliau bersabda, "Apa yang terjadi padaku?" Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya seraya berkata, "Aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku." Maka Khadijah pun berkata kepada beliau, "Tidak, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling mulia, suka menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menanggung beban, menghormati tamu, dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran." Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu anak paman Sayyidah Khadijah, saudara laki-laki ayahnya. Dia seorang penganut Nasrani pada masa jahiliyah. Beliau juga Waraqah bin Naufal ini merupakan seorang penulis dalam bahasa Arab dan juga yang menuliskan Injil dalam berbahasa Arab dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang sudah berumur, lagi buta. Lalu Sayyidah Khadijah berkata, "Ya Ammi, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini." Kemudian faqala Waraqah, "Ibna akhi ma tara?" Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a. Faqala Waraqah ila akhir. Kemudian Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi padamu?" Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Lalu Waraqah berkata, "Ini adalah namus. Ini adalah namus. Hadan namus alladzi unzila ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Laitani fiha jud'an." Andai saja saat itu aku masih muda. Andai saja nanti aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Qala Waraqah menjawab, "Ya, tidak akan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kau bawa, melainkan akan disakiti. Dan jika aku masih hidup pada masamu, niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar." Dan tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersedih hati berdasarkan pada cerita yang didapatkan. Kesedihan beliau itu berlangsung secara terus-menerus agar beliau mau turun dari puncak gunung. Setiap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan menjatuhkan diri, maka Jibril muncul seraya berkata, "Wahai Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya engkau adalah Rasul, utusan Allah." Dengan demikian, maka hati beliau pun menjadi tenang dan jiwanya menjadi stabil. Dan setelah itu beliau kembali pulang. Dan jika tenggang waktu tidak turunnya wahyu itu terlalu lama, maka beliau akan kembali melakukan hal yang sama. Di mana jika beliau sampai di puncak gunung, maka malaikat Jibril akan tampak dan mengucapkan hal yang sama. Dari hadis di atas diriwayatkan oleh As-Sahihain dari hadis Az-Zuhfi, yang mana sanadnya, matanya, dan pengertian hadisnya telah dibahas di awal-awal syarah yang juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari secara rinci. Dan segala puji bagi Allah dan sanjungan hanya bagi Allah. Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah ayat-ayat yang mulia lagi penuh berkah ini.
Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah dan bahwasanya di antara kemurahan Allah Ta'ala adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan manusia dengan adanya ilmu. Dan itulah yang menjadikan bapak umat manusia yakni Nabi Adam alaihissalam mempunyai kelebihan atas malaikat. Terkadang ilmu berada di akal pikiran, terkadang juga berada dalam lisan, juga terkadang berada dalam tulisan. Secara akal, lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan tidak sebaliknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fil athar, dan dalam hadis disebutkan qayyadu al-ilm bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa fihi aidan, dan juga dalam asar lagi disebutkan man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'allama ma lam yakun ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui sebelumnya. Lanjut, ya ini penjelasan daripada tafsir Ibnu Katsir surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 19 yang terakhir. Kalla innal insana layatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'a mustaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abadan idza shalla, seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah Allah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud, dan dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. Penafsiran atau penjelasan dari surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19 yang telah tadi dibacakan. Lebih lanjut, Allah Ta'ala memberitahukan tentang manusia bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang, jahat, sombong, sewenang-wenang jika dia melihat dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mengancam sekaligus menasihatinya, di mana beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ila rabbika ruj'ah", sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu, yakni hanya kepada Allah tempat kembali.
Dan Allah akan menghisapmu atas harta yang kau miliki, dari mana engkau mengumpulkannya, dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. Lebih lanjut Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal. Semoga yang mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat di Baitullah. Kemudian Allah menasihati beliau dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk langkah pertama di mana beliau bertanya, Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maksudnya bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada di jalan yang lurus dalam perbuatannya itu, atau menyuruh untuk bertakwa melalui ucapannya, sedang dirimu justru melarang dan mengancam atas sholat yang dikerjakannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Maksudnya, tidakkah orang yang melarang itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dan mendengarkan ucapannya, serta akan memberi ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan dengan ganjaran yang benar-benar sempurna. Kemudian dengan sedikit mengancam dan mengintimidasi, Allah Ta'ala berfirman, Kalla la illam yantahi. Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti, yakni jika dia tidak kembali dari keingkaran dan perkembangannya dan pembangkangannya itu, nah lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yakni kami akan warnai dia dengan warna hitam pada hari kiamat kelak. Selanjutnya Allah berfirman, nasiyatin kadibatin khotiyah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, yakni kaum dan kelompoknya. Maksudnya hendaklah dia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Mereka itu adalah para malaikat azab, sehingga dia dapat mengetahui apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya ataukah pasukannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Anas. Beliau berkata, Abu Jahal pernah berkata, jika aku melihat Muhammad mengerjakan sholat di Ka'bah, niscaya aku akan injak lehernya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita tersebut dan berkata, jika dia berani melakukan hal tersebut, pasti malaikat akan menghukumnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i di dalam tafsirnya dari Thariq Abdul Razzaq. Ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnu Jarir aydan حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العبرار إلى آخره. Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Jarir meriwayatkan, dan ini adalah lafaz dari Ibnu Abbas, di mana beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di maqam. Lalu Abu Jahal bin Hisham melewatinya seraya berkata, Ya Muhammad, hei Muhammad, bukankah aku telah melarangmu mengerjakan ini? Abu Jahal mengancam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya. Lalu beliau berkata, Wahai Muhammad. Lalu Abu Jahal berkata, Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, sesungguhnya aku memiliki kelompok yang lebih banyak di lembah ini. Lalu Allah menurunkan ayat, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Setelah kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ibnu Abbas mengatakan seandainya dia memanggil kelompoknya Abu Jahal, pasti malaikat azab akan menimpakan kepadanya
azab saat itu juga. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan as-sahih. Kemudian wa qauluhu ta'ala kalla la tuti'hu, yakni ya Muhammad la tuti'hu fima yanhaka anhu minal mudawamah al-ibadah wa kasratiha. Dan firman Allah Ta'ala kalla la tuti', sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya. Maksudnya ya Muhammad la tuti'hu, janganlah kamu mentaati larangannya itu, yaitu larangan untuk terus beribadah dan memperbanyaknya. Salatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau memperdulikannya, karena Allah akan selalu menjaga dan menolongmu, dan Allah senantiasa memeliharamu dari orang-orang yang ingin berbuat. Wasjud waqtarib, dan sujud dekatkanlah, sebagaimana yang telah disebutkan hadis sahih di dalam kitab hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia melakukan sujud. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersujud saat membaca ayat idza sama'un syaqqat dan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga dikenal dengan ayat-ayat sajadah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.